Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Packwise. Di sini Packwise itu adalah salah satu aplikasi packing berbasis AI. Nah, jadi untuk deskripsi produknya sendiri, jadi Packwise itu adalah aplikasi berbasis AI yang nantinya akan dirancang untuk membantu para traveler untuk menyusun barang bawaan mereka agar lebih efisien mungkin. Nah, dengan fitur pemindaian yang menggunakan kamera kemudian berbasis AI, nantinya pengguna itu cukup mengambil foto dengan men-scan, kemudian nanti di sampingnya terdapat koin 500 perak di mana untuk mengukur skala dari backpack ataupun tas ransel yang digunakan. Nah, teknologi AI ini nantinya akan menganalisis barang-barang yang dimasukkan itu apakah bisa sesuai dan mampu dimasukkan secara otomatis. Jadi ada saya, Desinda Rizky Ashari sebagai tim leadernya. Jadi saya sendiri akan memimpin proyeknya, juga memastikan progresnya berjalan sesuai dengan arah serta mengelola keuangan sesuai dengan anggaran. Dan yang kedua adalah Husnul Khatimah. Nah, Husnul Khatimah ini sebagai quality assurance dan quality controlnya sendiri. Jadi nanti Husnul Khatimah itu memastikan kualitas produknya, kemudian melakukan pengujian dari aplikasi Packwise sendiri. Nah, kemudian ada Nurul Abdillah sebagai social media spesialis, jadi menyusun strategi media sosial, marketing untuk membangun branding dari Packwise sendiri dan juga meningkatkan engagement dari Instagram maupun platform media sosial kami. Terus Devin Maulana sebagai UI UX designer merancang tampilan dari aplikasi Packwise yang sudah saat ini sudah digunakan untuk prototipe kami. Dan untuk Aulia Kartika sebagai product develop yang nantinya akan mengembangkan produk secara relevan gitu nantinya dengan perkembangan saat ini, sehingga nanti ketika AI yang digunakan dari aplikasi kami itu bisa mampu berjalan dengan baik. Fitur dari Packwise, Packwise sendiri itu memiliki 6 fitur. Yang pertama ada pemindaian barang menggunakan kamera untuk mengukur ukuran barang secara akurat. Lalu yang kedua ada rekomendasi penyusunan barang agar lebih efisien dan memanfaatkan ruang dari tas atau koper dengan optimal. Lalu yang ketiga ada simulasi visual yang menunjukkan bagaimana barang itu dapat ditata di dalam tas atau koper. Lalu yang keempat itu ada checklist barang bawaan sehingga tidak ada barang yang tertinggal saat bepergian. Yang kelima ada rekomendasi barang yang perlu dibawa, itu disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perjalanan. Lalu yang keenam itu tutorial penyusunan barang yang rapi dan efektif agar semua barang dapat dimuat dengan baik dalam tas atau koper. Strategi marketing yang digunakan oleh tim kami, platform media sosial yang kami gunakan adalah Instagram dan TikTok. Alasannya karena Instagram ada fitur seperti Instagram Stories, Reels, dan bisnis bisa menjangkau audiens secara luas dan interaktif. Sedangkan TikTok, kami menggunakan aplikasi TikTok karena TikTok memiliki algoritma yang mendukung peningkatan visibilitas konten serta fitur iklan yang dapat ditargetkan secara spesifik sesuai demografi, minat, perilaku pengguna, menjadikannya alat promosi yang sangat efektif untuk membangun awareness dan konversi. Di sini ada contoh konten pemasaran kami yang berada di Instagram. Oke, baik, selanjutnya di sini adalah call collaboration atau call itu singkatnya dari key opinion leaders atau bisa disebut juga influencer. Jadi di sini selain menggunakan sosial media sebagai platform pemasaran kami juga menggunakan influencer sebagai target promosinya. Yang pertama itu ada beberapa influencer yang akan kami gunakan, khususnya ada dalam bidang traveler ya. Itu ada Kak Devini. Jadi ini merupakan seorang influencer dengan followers Instagram sebanyak 226.000. Lalu untuk dalam followers TikToknya cukup banyak, 59,2 ribu. Lalu ada Ilham Fitrianto, kebetulan dia juga bisa dikatakan berasal dari daerah saya sendiri dengan followers Instagramnya itu 18,2 ribu. Lalu untuk followers TikToknya yaitu 317,9 ribu. Yang selanjutnya ada Maris Kapoor yang dengan follower Instagramnya 110 ribu. Lalu untuk followers TikToknya 8,392 ribu. Di antara call collaboration ini harapan dari Packwise sendiri, semoga nanti mereka dapat mengenalkan produk dari aplikasi kami sendiri sehingga banyak pengguna yang akan menggunakan Packwise. Selanjutnya ini adalah mitra dari Packwise sendiri. Jadi selain bekerja sama dengan call spesialis, kemungkinan kita juga akan bekerja sama dengan mitra Packwise. Dan di sini itu kami menggunakan mitra brand lokal yaitu Eiger. Yang pertama di sini saya membuat tampilan aplikasi yang pertama dengan sebuah animasi. Di sini ada animasi nantinya kalau ketika di play. Dan yang pertama juga nama aplikasinya yang pasti Packwise. Di sini untuk color paletnya kita menggunakan biru ini, kemudian juga ada putih. Di sini saya menampilkan Packwise beserta juga ada logonya di tampilan awal saat membuka aplikasi. Kemudian yang setelah itu masuk selanjutnya ada tampilan onboarding seperti biasanya. Onboarding sini saya mendapatkan juga ada gambar. Ini gambar kalau di play gambarnya ada animasi supaya ada interaksi dan tidak mudah bosan, terutama yang memakai aplikasi Gen Z dan juga Gen Alpha kemungkinan juga. Di sini juga ada nama seperti selamat datang di Packwise, kemudian bisa di next lagi dan ada next page atau layar lagi
onboard yang kedua yaitu scan sekali simpan otomatis, dan juga ada penjelasan singkatnya di bawahnya. Kemudian di next lagi ada onboarding yang ketiga yaitu daftar barang yang terorganisir. Di sini juga ada penjelasan juga singkat. Kemudian setelah itu onboarding yang terakhir, kita memencet start now di kanan bawah dan langsung diarahkan ke bagian login. Ketika belum punya akun, tampilannya akan seperti ini. Ada bisa memilih Google, Facebook, dan Twitter. Ketika sudah punya akun, kita bisa langsung login, dan ketika belum, tampilannya akan seperti ini lagi. Beda tampilan di sign in up, yaitu ada nama, nomor HP, email, dan juga password, dan yang terakhir konfirmasi password. Dan juga langsung ketika sudah benar semua, kita pencet tombol sign in up. Kemudian setelah sudah mendaftar, kita akan beranda atau homepage. Di sini saya membuat ada nama pengguna, kemudian ada avatar atau profil pengguna, kemudian ada search untuk kita men-search apa saja fitur yang kita mau gunakan. Kemudian juga ada samping search, ada filter juga untuk kita tahu apa saja yang tidak dibutuhkan, kita filter. Kemudian ada juga kanan atas ini juga ada icon notif, ya, bisa melihat notifikasi di situ. Kemudian di sini juga ada fitur utama di mana ada scan barang. Di sini fitur utamanya juga, nanti ini bisa digeser-geser untuk mengetahui apa saja yang ada di beranda ini yang populer ada di sini. Kemudian kategori fitur, di sini juga ada kategori fitur yaitu fitur utama pilihan barang, yang kedua simulasi barang, yang ketiga tips packing, dan yang keempat susunan barang. Ada 4 fitur di sini. Kemudian destinasi populer, di sini kita bisa melihat destinasi populer yaitu supaya bisa menentukan barang apa saja yang dipakai untuk destinasi tersebut. Bisa dilihat di destinasi ini, bagian destinasi populer ini di bawah. Kemudian lanjut lagi ke scan, ini yaitu fitur utamanya yaitu scanning, di mana kita bisa meng-scan koper atau tas kita supaya bisa di scan oleh AI kita, dan ada rekomendasi barang yang apa saja yang akan dimasukkan di koper atau tas kita. Jadi kita scan dulu di sini. Kemudian kalau sudah ada fotonya, kita ke galeri aja, kita masukkan fotonya. Otomatis juga akan di scan dan akan keluar barang apa saja yang bisa dimasukkan di koper atau tas milik Anda itu, milik kalian. Kemudian setelah itu tampilannya akan seperti ini. Setelah di scan, keluar rekomendasi barang yang cocok. Jadi di sini Anda bisa melihat barang cocok dan juga deskripsi seperti nama barang, estimasi ukuran, prioritas, atau keterangan yang lain. Ketika tidak berminat atau barangnya tidak cocok, kita bisa swipe ke kiri, di mana swipe kiri itu menghapus barang yang tidak cocok untuk kita bawa. Kemudian ketika kurang barangnya, kita bisa tambah di tombol plus sebelah kanan atas untuk menambah barang yang kita mau tambahkan. Kemudian setelah itu yang terakhir, di sini ada juga yang profil, seperti yang aplikasi biasanya, yaitu profil juga ada, tapi di sini bedanya ada kita bisa men-tracking travel kita atau mencatat traveling kita berapa kali, yaitu di sini ada 23. Kemudian kita menggunakan backpack atau koper, di sini juga bisa ada 14 misalnya. Kemudian ada suitcase 20 di sini. Kemudian bisa melihat profil pribadi, kemudian bisa mengubah kata sandi di sini. Kemudian bisa melihat juga destinasi favorit destinasi favorit kita yang sering kita kunjungi. Kemudian item favorit atau barang favorit yang sering kita bawa. Kemudian ada dompetku di sini, bisa melihat apakah kita punya digital money di sini. Kemudian juga pengaturan, dan juga yang terakhir logout untuk mengganti akun yang lain. Sekian penjelasannya. Terima kasih.